ICW menyebutkan sektor kesehatan masih rawan praktek korupsi. Mengapa virus korupsi ini masih menjangkiti sektor kesehatan? Mungkinkah virus korupsi itu dibersihkan? Kita akan memperbincangkannya dengan Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch ICW, Febri Henry. Apa kabar Mas Febri? Kabar baik, Mas. Baik, Mas Febri ini menyebutkan ada kerugian 594 miliar. Yang ingin saya tanyakan dulu, ini data dikumpulkan dari mana saja Mas Febri? Pertama, definisi kasus korupsi kesehatan adalah kasus korupsi yang sudah ditindak oleh penegak hukum dan masuk tahap penyidikan dan memiliki tersangka. Sektor kesehatannya adalah anggaran atau hal-hal program pemerintah yang terkait dengan sektor kesehatan. Bisa itu di Kementerian Kesehatan, bisa juga di kementerian yang lain, atau juga anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau anggaran kesehatan yang ada di daerah. Gitu. Nah, itu kami melakukan pemantauan atas penindakan oleh penegak hukum. Nah, biasanya penegak hukum kalau sudah memasukkan kasus dalam tahap penyidikan, sudah biasa mengungkapkan kepada publik. Nah, itu yang kami pantau, dan juga kemudian kami juga pantau di sisi hilirnya di sektor peradilan begitu. Apakah kasusnya yang sudah dimasuk tahap pengadilan begitu, dan kemudian apakah sudah ada vonis ataukah tidak begitu. Oke, itu ada 122 kasus yang sudah ditangani dari penegak hukum. Di luar itu ada berapa banyak jumlahnya yang mungkin ICW mengetahui? Jauh lebih banyak dari itu. Itu yang memang kita kesulitan datanya, meskipun kita banyak kita banyak mendengar informasi bahwa praktek korupsi cukup banyak begitu ya. Tapi marilah kita lihat misalkan audit BPK. BPK menyatakan banyak temuan dan rekomendasi mereka pada pengelolaan keuangan di Kemenkes ya, belum di Dinas Kesehatan, rumah sakit seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan bahkan mencapai ribuan gitu. Masih banyak yang bermasalah begitu. Banyak temuan mereka yang tidak ditindaklanjuti. Dan kemudian temuan, meskipun juga belum tentu temuan dan rekomendasi BPK ada unsur pidana, tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Gitu. Oke, apakah ini kemudian menjadikan Kementerian Kesehatan ini kementerian yang paling korup dibandingkan dengan kementerian yang lainnya? Kalau untuk sementara dengan kementerian dengan KL lain kami belum membandingkan ya. ICW baru membandingkan, ICW baru memantau pemantauan korupsi secara keseluruhan, dan kemudian baru di pemantauan penindakan korupsi di sektor pendidikan. Kesehatan baru sekarang. Dan kami memantau 2 kali pada tahun 2008 begitu, dan sekarang tahun 2013. Dan kemudian baru kami menyampaikan hasilnya, dan seperti kita tahu di tahun 2008-2009 kami memantau ada sekitar 42 kasus dengan kerugian negara 128 miliar, dan sekarang itu ada 122 kasus yang naik hampir 3 kali lipat begitu, dengan kerugian 594 miliar. Nah, ini yang menarik itu adalah anggaran kesehatan, klaimnya Presiden SBY naik 3 kali lipat. Kasus korupsinya juga naik 3 kali lipat. Berarti kemungkinannya bahwa dananya semakin besar itu malah justru semakin itu artinya kalau menurut kami untuk sementara, meskipun data ini belum cukup mewakili secara keseluruhan, masih banyak kasus korupsi, ini menyatakan bahwa ada masalah dalam sistem pengelolaan anggaran kesehatan. Masih anggaran kesehatan masih rawan gitu. Meski anggarannya naik 3 kali lipat, tapi kasus korupsi juga naik 3 kali lipat gitu. Nah, tapi ini kan kalau kita cermati ini ada bahkan sampai tingkat menteri terlibat dengan dalam kasus ini ya, dalam catatan Anda. Ini masalahnya sebetulnya di mana? Apakah memang semua jabatan itu rawan sekali dengan melakukan korupsi dengan anggaran yang begitu besar, Mas Febri? Kalau melihat 2 menteri kesehatan sebelumnya, ya, dan melihat kasus yang menyeret mereka, terlihat sekali bahwa memang kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kesehatan ini cukup besar dan juga rawan diselewengkan begitu. Ya, menteri sebelumnya itu menerima suap dari BUMN Kesehatan, yang terakhir juga masih dibahas, masih disidik oleh Mabes Polri yang sampai sekarang belum ada penanganannya, dan memang diduga juga ikut terlibat di situ. Kami sendiri juga memiliki, untuk menteri yang terakhir ini kami memiliki bukti bahwa dia mengintervensi pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan. Tapi ini ada dugaan juga bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. Mas Febri setuju tidak kalau ini dengan korupsi-korupsi ini? Memang kalau lihat dari pola yang kami lihat, dari data yang kami lihat polanya memang ada terdapat pola meningkat
pada saat menjelang pemilu dan menjelang pilkada. Anggaran kesehatan ini besar, ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, anggaran ini digunakan sebagai sumber untuk dana kampanye. Yang kedua, anggaran kesehatan dipakai untuk intervensi pemilih, untuk mempengaruhi pemilih. Misalnya contoh anggarannya besar untuk anggaran jaminan kesehatan. Pengobatan gratis dan segala macam itu biasanya menjelang pilkada, menjelang pemilu begitu ya. Nah, itu semakin meningkat gitu ini. Ada juga kalau anggaran misalnya ada anggaran pengadaan alkes, pengadaan obat begitu diperbesar begitu, nanti keuntungan dari korupsi itu dipakai untuk pendanaan kampanye begitu. Tapi kalau menurut Anda data yang dikeluarkan ini 122 kasus, sebagian besar 93% merupakan kasus yang melibatkan dana program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan. Apakah memang modus-modus ini yang digunakan Kementerian Kesehatan untuk bisa memanfaatkan dana untuk kepentingan sendiri? Pertama, kalau kuratif itu bukan modus ya. Kesehatan ini kan punya paradigma sehat. Paradigma sehat itu begini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mengobati itu lebih mahal dan segala macam lah ya begitu. Nah, seharusnya pengelolaan anggaran kesehatan, pengalokasian anggaran uang anggaran kesehatan ini seperti itu, menganut paradigma itu dengan lebih mengutamakan promotif preventif. Nah, bukan kuratif. Kuratif itu kan mengobati, membangun rumah sakit, pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan. Tapi kalau promotif ini kan bagaimana mempromosikan perilaku hidup sehat, ya kan? Kemudian memperbaiki sanitasi lingkungan, pengadaan air bersih, memberikan makanan tambahan buat ibu hamil untuk bayi supaya tidak kurang gizi. Yang preventif itu sebetulnya lebih penting ya? Preventif, promotif ya. Nah, tapi sebaliknya anggaran preventif promotif ini paling cuma sekitar 7% sampai 10%. Anggaran kuratifnya yang paling banyak. Sampai 90%. Anggaran kuratif itu apa? Pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan, dana jaminan kesehatan, ya, apalagi ya berbagai macam lah. Nah, celakanya justru anggaran kuratif ini yang paling banyak dikorupsi. Data kami melihat begitu, hampir 90% kasus korupsi kesehatan adalah kasus yang terjadi untuk dana program kuratif. Nah, nah. Baik, saya akan tanyakan lebih lanjut lagi. Nanti di dana kuratif itu seperti apa mereka menggunakan dana yang kemudian rawan untuk dikorupsi? Namun di segmen berikutnya, Mas Febri, Jurnal Pagi akan segera kembali pemirsa. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih mengenai korupsi di sektor kesehatan. Mas Febri tadi menyebutkan mengenai dana kuratif ini porsinya lebih besar. Nah, apakah memang sebetulnya ini porsi yang lebih besar ini didesain ada kesengajaan di situ bahwa kemudian korupsi akan lebih mudah dilakukan di sektor kuratif ini? Kami belum tahu ya, tapi menurut informasi yang kami peroleh, memang sudah sejak zaman Orde Baru. Anggaran kuratif proporsi persentasenya lebih besar dibandingin promotif maupun preventif. Dan itu belum berubah sejak reformasi. Dan penentuan anggaran itu berarti berpusat antara dari Kementerian Kesehatan dengan DPR, Komisi Kesehatan gitu. Nah, seharusnya ini berubah sesuai dengan paradigma sehat gitu. Tiap tahun harusnya yang kuratif ini tetap ya, tapi persentase promotif kuratif promotif preventif ini naik. Terus naik persentasenya. Harusnya begitu. Kayak memang kalau kita menganut paradigma sehat, ya kan para pejabat di Kementerian Kesehatan ini kan dokter, tahulah paradigma sehat. Juga sebagian komisi kesehatan kan juga dokter, ya. Nah, kecuali kalau mereka menafikan itu, begitu kan? Karena untuk yang lain kan begitu, karena kebiasaan. Nah, ini kan kalau dokter kan dia nyuruh orang untuk sehat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, seharusnya mereka juga begitu kan, menyehatkan anggaran kesehatan kan gitu. Nah, memang kalau kita lihat anggaran untuk kuratif dan pengadaan alkes, ya, pengadaan alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, ya, pembangunan puskesmas rehabilitasi, pengadaan obat, pengadaan jaminan kesehatan, itu kan anggarannya besar-besar. Kalau sekali dikorupsi, itu keuntungannya besar. Kerugiannya besar, kerugian negaranya besar. Kalau anggaran promotif preventif paling kan juga perjalanan dinas, penyuluhan, kan pengadaan makanan tambahan buat ibu hamil gitu kan. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Jadi kalau dikorupsi juga akan kecil gitu. Ya, ini yang menurut saya juga jadi pertanyaan. Meskipun juga belum ada ya pernyataan resmi dari Kemenkes. Kenapa begitu struktur anggaran ya kesehatan kita begitu ya. Seharusnya mereka cukup jeli lah ya. Kalau pengadaan alkes ini kan juga beberapa kali menimpa pejabat seperti kemudian yang terakhir di Banten.
Ya. Nah, apakah memang modus ini yang dilakukan? Nah, kalau modusnya karena ini pengadaan lebih banyak menggelembungkan harganya. Jadi kalau kan Alkes ini kan high tech ya, hanya kadang-kadang untuk alat kesehatan tertentu hanya satu suppliernya, hanya satu yang bisa memberikan itu. Nah, karena satu kadang-kadang dia pakai penunjukan langsung, ya, atau kadang-kadang antara politisi gitu kepada daerah. Kalau di Banten itu kan dinasti politik begitu, mereka intervensi panitia pengadaannya. Tolong menangkan si ini, si A, si B, si C, gitu misalnya begitu. Nanti rekanannya itu nanti nyetor uang ke yang mengasih instruksi itu. Nah, berarti ada kong kali kong ya antara semua pemangku. Markup-nya besar sekali. Berarti dinasti politik di Banten itu juga erat kaitannya dengan korupsi. Oh iya, mereka intervensi langsung panitia pengadaannya. Juga kuasa pengguna anggarannya begitu. Adakah daerah-daerah lain yang kemudian dicermati juga oleh ICW? Ada misalnya Sumatera Utara misalnya begitu ya, di macam-macam ya di seluruh Indonesia, di Kalimantan Timur juga ada begitu. Ya. Tapi modusnya semua serupa. Hampir sama, semuanya modus sama. Nah, memang yang terakhir itu misalnya kasus yang menarik itu kasus pengadaan alat kesehatan rumah sakit untuk di kawasan Indonesia Timur, alat kesehatan rumah sakit flu burung begitu. Jadi karena alasan darurat, ya, darurat ini, nah ini yang selalu pertanyaan keluar perintah menteri agar itu penunjukan langsung. Nah, kalau penunjukan langsung kan bisa langsung di markup itu, terserahlah harga yang memberikan ini karena ini darurat begitu, harganya bisa ini segala macam gitu. Padahal sebenarnya alat kesehatan itu alat kesehatan standar, ya kan, yang semua rumah sakit meskipun nggak ada flu burung, virus flu burung yang mengenai manusia sekalipun itu juga sebenarnya sudah bisa ada gitu standar. Tapi karena alasan darurat katanya penunjukan langsung. Nah kalau udah penunjukan langsung, nah ini udah harganya udah bisa dimain-mainkan. Ini yang menimpa Siti Fadila Supari itu ya? Dia tidak dengan kasus itu. Ada juga dengan itu kan Ibu Dirjen Ratna Dwi Umar yang sekarang sudah divonis begitu ya, kasus Alkes flu burung. Ada juga yang kalau Bu mantan Menkes sebelumnya itu kan perbekalan kesehatan yang untuk Provinsi Aceh yang Mabes Polri gitu. Tapi kalau kita melihat trennya dari tahun 2001 sampai 2013 ini kecenderungannya ini meningkat terus ya kasus korupsi. Mas Febri yang jawab dulu karena dijawabnya di segmen berikutnya. Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali. Ya, kembali di Jurnal Pagi pemirsa dan langsung kembali ke Mas Febri. Mas Febri, bagaimana ini? Dengan trennya itu kemungkinan terus meningkat apa bagaimana ini kasus korupsi di Kementerian Kesehatan? Kalau kita lihat trennya meningkat ya, jumlah kasus yang berhasil disidik oleh penegak hukum ya, kejaksaan, polisian dan KPK. Tahun 2008 itu ada sekitar 17 kasus. Nah, tahun 2013 itu ada 49 kasus. Oke, ini kan meningkat, tapi dari data Anda juga menyebutkan dari 42 ada 26 kasus, dari 42 yang ditindak sebelum tahun 2009 ada 26 kasus ini tidak ada kabarnya. Nah, ini berarti pendidikan hukum juga belum berjalan dengan maksimal kalau begitu ya? Itu betul. Kami memantau ya kasus yang jadi tahun 2008 kami pantau ada 42 kasus ya yang tidak ditangani, masuk tahap penyidikan, ada tersangkanya. Tahun 2013 kami pantau lagi kasus-kasus itu. Dan dari 28 diantaranya tidak jelas perkembangan penanganannya. Nah, itu ada paling banyak di Kejari, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Ya, tapi kalau kasus kakap itu di Mabes Polri. Ya, ada banyak kasus misalnya kasus ya yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan sebelumnya itu. Tidak jelas perkembangan penanganannya. Pak Sutarman Kapolri sebelumnya kan Bareskrim, dia menyatakan bahwa kasus ini tidak akan kami SP3. Bolak-balik berkasnya dari Mabes Polri, dari Bareskrim ke Jampitsus. Tapi sampai sekarang tidak jelas. Tapi tidak jelas juga. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas Febri. Jadi kalau begitu terobosan yang perlu dilakukan itu apa? Ini kita mulai dari awalnya. Apakah dari pendanaan, pengaturan pendanaan itu mengenai korektif dan preventif itu atau seperti apa? Kita supaya mencegah hal-hal yang terjadi. Sebaiknya data ya di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah itu harus diperbaiki ya. Setelah data kemudian buat perencanaan yang baik gitu. Nah, terutama yang penting itu adalah partisipasi publik. Dan kemudian ketika penganggaran sekali lagi pakailah paradigma sehat. Ya, utamakan prioritaskanlah promotif preventif
Ya, kalau tahun ini preventifnya misalkan 100 miliar, gitu, kuratifnya 100 miliar, oke, tahun depan 100 miliar. Oke. Tapi promotif preventifnya dinaikin. Oke. Ya, jangan Jadi lagi lebih seimbang gitu ya, Mas seimbang. Febri ya? Oke. Secara persentase kan berarti kan nggak turun tuh kuratif kan, tapi promotif preventifnya akan naik Akan meningkat. proporsi persentasenya. Oke. Terus kemudian memang perlu diperbaiki sistem pengadaan barang dan jasanya, gitu. Kan kita sudah ada e-budgeting, e-procurement dan segala macam. Dan kemudian juga libatkan publik ketika proses pengadaan, biar publik juga Dan bisa juga harus transparan begitu betul, ya? transparan. Oke. Baik. Nah, untuk penegak hukum juga harus transparan perkembangan penanganannya. KPK menunjukkan bahwa meskipun mereka mau menyampaikan ke publik perkembangan penanganannya, toh itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap proses penegakan hukumnya. Oke, Gitu. oke, Nah, jangan baik. karena kalau tidak proses penegakan hukumnya tidak transparan kan orang kan juga akan bertanya-tanya kan, Iya. panas di awal, dingin di akhir. Kan, gitu. Oke, baik. Jadi tidak jelas gitu ya. Baik, terima kasih Mas Febri. Sama-sama. Kita tunggu nanti penegakan hukum di Kementerian Kesehatan. Selamat pagi.